Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian. Selamat datang di channel Agus Susanto. Kali ini pemirsa kita akan membahas yang ringan-ringan saja tetapi bisa bermanfaat sekaligus memberikan hiburan kepada kita. Jadi yang akan kita bahas adalah perkembangan nama-nama orang Jawa dari dulu hingga kini. Dengan nama itu diharapkan kita sebenarnya ya itu tahu orang ini dari mana begitu. Karena nama ini menjadi khas untuk masing-masing daerah maupun negara sebetulnya. Ya. Jadi tetapi dengan adanya globalisasi ini kan nama itu sekarang kadang juga bisa menjadi lebih sulit diidentifikasi. Ya. Kalau ini kan karena nama Jawa selalu ini kalau namanya O itu mesti dari Jawa kan gitu. Nah, memang sebagian besar begitu. Namanya siapa? Oh, Notonegoro. Wah, ini dari Jawa. Makanya ada apa itu kan apa ya namanya? Ramalan. Ramalan Joyoboyo, Notonegoro. Wah, kan gitu. Jadi mengenai nama-nama ini sangat penting untuk mengetahui kawan kita itu dari mana, sehingga kita sebagai kawan kita tahu apa ya kebiasaannya, apanya itu jadi lebih enak berkawan gitu, sehingga tahu gitu. Itu identifikasi dari nama ya. Bagaimana kita mengidentifikasi? Kemudian selain nama sebenarnya juga ada dari logat bicara, dialek juga bisa. Nah, kita sekarang nama ini karena memberikan nama sekarang juga tidak mudah, kan nggak seperti dulu. Jadi kita bahas perkembangannya. Sekarang nama semakin panjang, semakin panjang. Kenapa demikian? Nanti kita lihat mengapa demikian, bagaimana perkembangannya. Kita yang pertama dulu untuk mencirikan tadi kan kalau dari Jawa namanya O kan gitu. Nah, apalagi untuk nama-nama yang tidak mempunyai family marga. Nah, kalau marga kan jelas ini dari sini namanya pasti ini ada namanya. Nah, seperti Batak, Toraja dan nama-nama apa ya itu marganya gitu. Dari Sulawesi Utara, dari Cina, dari Korea kan ada marganya. Nah, untuk yang tidak ada marganya ini juga mempunyai ciri khas. Nama orang Jepang kan juga tahu kita apa Yamato, apa Iguchi, ya kan gitu. Nama Korea Lee Dong Yun kan tahu. Jadi nama-nama itu sudah mengindisikan dari mana. Oh, dari Vietnam, Nguyen Van Trang, wah kan gitu. Ya, jadi masing-masing punya ciri khas nama itu. Ciri khas. Dari Malaysia kita tahu Muhammad Nur Azmi, nah kan gitu, dan kelihatan nama itu. Dari India Raja Kumar, nah kan gitu. Nah, dari Jawa juga begitu. Inilah sekarang kita lihat sejarah perkembangan nama-nama orang Jawa itu berubah, berkembang dari dulu. Wah, jadi kita lihat yang saya bikin slide-nya ini ya. Coba kita lihat itu. Coba kita lihat pemirsa. Sabar ya. Dulu sebentar. Kita dari sini ya. Dari sini sebentar pemirsa, saya bukanya dulu. Sabar. Sejarah ya. Jadi sambil cerita ini kita
lihat eh, bagaimana kita nama itu tadi kok belum ketemu ini. Sebentar, sejarah. Belum keluar. Coba kita lihat. Nah, jadi nama itu kan ini pemirsa di apa namanya dilihat dari sejarahnya dari zaman ke zaman akan berubah gitu. Jadi ini yang akan kita buka sebentar. Cus, ya. Nah, ini kita ketemu. Nah, ini perkembangan nama orang Jawa dari waktu ke waktu. Nah, tentunya ini yang sering saya lihat dulu di pelajaran sejarah. Nah, di pelajaran sejarah dulu kan, itu nama-nama kita mempelajari sejarah dulu kan zaman kerajaan dulu. Kerajaan-kerajaan lama dulu. Kerajaan Majapahit, bahkan yang sebelum-sebelumnya itu. Sehingga nampaknya ini memang dari bahasa Sanskerta. Makanya nama itu seperti India orang-orang kita dulu ya kan, orang-orang Jawa itu. Contohnya ya, ini sebagian contohnya bisa dilihat. Ada namanya Panangkaran, oh, ada Rakai Pikatan, ada Samaratungga, oh, Kumaratungga Dewi, kan gitu. Jayawardana, kemudian Sri Krishna, Wijaya Krama, Wijaya, Jayawarman, nah, kan gitu. Mula Warman, apakah pakai Warman? Kan ini seperti nama-nama di India yang ada sekarang di pewayangan juga demikian. Wijaya, Vijay, Wijaya, kan itu nama-nama yang zaman dulu. Subramaniam, kan gitu. Itu namanya mirip gitu. Itulah pada kerajaan-kerajaan yang zaman dulu. Ini bisa dilihat nama-nama ini di prasasti-prasasti yang ada. Nah, kan gitu. Ini nama-nama yang zaman dulu yang bisa kita lihat di tulisan-tulisan maupun yang ada di prasasti. Jadi intinya zaman dulu namanya itu ya mirip orang-orang India, nama-nama India gitu. Dan itu seperti ini dan nama-nama di Sanskrit ya, Sanskerta. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, setelah itu kan Indonesia Nusantara ini memasuki masa kolonialisme, ya, Belanda dan sebagainya. Itu kalau dilihat nama-nama itu ya bisa dilihat dibagi dua sebetulnya. Ya, bagi bangsawan atau masih kerajaan, itu namanya ya berbau-bau apa namanya ya sebagai ya pengatur negara gitu. Nah, misalnya Noto Nagoro, Paku Buwono, Hamengkubumi, Mangkubumi, nama-nama itu nampak gitu. Dan itu kalau dari kalangan keraton, nama yang sebelumnya yang sederhananya juga nampak gitu. Lain namanya kan gitu. Ini yang kalau kita lihat masa era kolonialisme. Kemudian untuk di masyarakat sendiri, ini kan mungkin saya nggak tahu ini karena masa itu kan inferior kita, jadi namanya itu menjadi sederhana, gitu. Sederhana. Ponidi, Poniman, Ponijan, Poniem, Sukiem, Paijem, Paijo, wah kan gitu. Nah, Ahmad, Mamat, Rohman, Dullah, kan gitu. Nah, ini yang terakhir-terakhir ini sudah ada pengaruh nama Islam sebetulnya, kan gitu.
nama Islam. Meskipun lidahnya dengan lidah Jawa kan gitu. Ahmad, nah gitu, Mamat, kan gitu. Nah, ini nama-nama sederhana. Kalau Wagiman itu kan jadi Wagino, Wagiman. Itu dari itu penanggalan Jawa itu yang pon wagi kliwon legi baik. Nah, namanya ada apa namanya Ngadiman, Ngadio, Ngadimin. Nah, itu karena ngat itu lahirnya hari Minggu kan gitu. Kamiso kan ada gitu. Jadi nama-nama ini sangat sederhana gitu. Ya, demikian sederhananya sehingga itu nama-nama yang sama itu apa menjadi hal yang umum. Nah, ini bisa diketemui di awal-awal dulu di perkebunan itu. Nama-nama ini masih sering sama. Di kepegawaian misalnya. Namanya ada Ponijan 1, Ponijan 2 karena sama-sama Ponijan namanya. Nah, itu loh. Jadi nama saking sederhananya banyak yang sama. Nah, jadi ini nama-nama ini ya inilah nama-nama dahulu gitu. Jadi kalau nama-namanya ada ya kita tahu itu pasti orang Jawa kan gitu. Pon wagi kliwon, namanya kliwon, nah, kan ada juga buing, rebu paing, ya kan gitu juga ada. Jadi nama-nama ini kira-kira ya udah lama juga itu, tetapi sampai sekarang masih ada, tapi sangat sedikit. Sekarang sudah nama itu mulai hilang, mulai hilang. Nah itulah. Jadi patut diingat nama-nama ini. Berikutnya, kemudian di awal 1900-an itu nama-nama sudah mulai berubah itu, meskipun masih satu kata gitu. Namanya ada Karsono, Harjono, Giono, kan gitu. Ya, Wagiman tadi masih bisa ikut lah kan gitu. Wiono, Sugiharto, Soekarno, Soeharto, kan gitu. Ini pada periode itu ada namanya nama kecil. Namanya kecil. Nah, jadi ini akan kita bahas kenapa ada nama kecil, ada nama tua gitu. Jadi ini nama kecil nanti setelah menikah, nanti prosesnya setelah sunat atau menikah itu namanya diganti gitu. Jadi orang Jawa itu punya dua nama gitu, punya dua nama. Ini dulu ya, ini ceritanya dulu. Dua nama. Jadi saya dulu pernah ditanya juga, tapi kan dulu aturan mengenai satu nama di KTP supaya nggak berubah, makanya ada akte itu karena supaya nggak berubah. Jadi dulu ada nama kecil, ada nama tua. Nah, jadi yang patut diperhatikan pada waktu itu kira-kira tahun 1900-an, nama itu adalah yang seperti ini modelnya. Harjo Sudarmo, Pawiro Atmojo, Pawiro Diharjo, Hadi Sugito, Hadi Wiono, Wongso Taruno, Tondo Atmojo, Karyo Semito, itu nama-nama tua gitu. Padahal nama kecilnya ya yang saya sebutkan tadi. Nah, Adi Harjo, itu dulu Pak di saya itu namanya kecilnya namanya katanya Harjono. Tapi setelah tua namanya Adi Harjo. Panggilannya jadi Pak Adi ya, kita tuh. Ada namanya siapa ya? Joko siapa jadi Joko Suharjo kan gitu. Itu ada nama tuanya. Jadi filosofinya karena berubah, diharapkan ini penting ini. Semua itu berubah menjadi tua, menjadi baik, menjadi bijaksana, bukan anak-anak lagi gitu. Jadi hal-hal yang baik dengan nama itu membawa namanya yang berat ini karena lebih panjang, lebih bermakna. Makanya diharapkan bisa menjadi pengendalian diri, menjaga nama itu. Nah, itulah ini filosofinya kenapa ada
nama tua gitu, nama tua. Tetapi karena ini adalah menyangkut satu data itu tadi, nama kan boleh gonta-ganti di akte tadi ya harus tetap, apalagi nanti ijazahnya berubah-ubah waktu sekolah SD, SMP, SMA, nanti kuliah, nah kuliah S2 udah menikah berubah namanya kan jadi lucu juga kan gitu. Nah ini kan mengapa sekarang nama tua orang-orang Jawa ini sudah nggak ada, nah, namanya mengikuti ya satu aja kan gitu. Jadi ini pemirsa nama dulu ya kira-kira awal tahun 1900-an. Ya. Sehingga ada nama Kasman Singo Dimejo, kan gitu. Jadi nama-namanya sudah ini yang berat ini. Oke, sekarang kita lanjutkan nama-nama tahun 50-an sampai 80-an, 1980-an. Itu ya nama-nama yang masih kita kenal sampai sekarang. Nah, itu kadang sudah tidak satu kata tadi, sudah dua, minimal dua. Contohnya kan gitu, Dwi Soekarno, Bambang Sukendro, Joko Susilo, Joko Widodo, Tri Hartono, Ahmad Martono, Edi Supriyanto, kan gitu. Kalau yang perempuan Sri Sulandari, Dewi Suhartini, kan gitu. Ratih Wulandari, kan gitu. Agus Susanto. Nah, ini berarti saya ketahuan ini kelahirannya di antara tahun itu. Dari tahun 1950 sampai 1980. Bahkan sudah ada yang sudah 3 kata. 3 kata, Bagus Giridanto, nah, contohnya. Kemudian ada Muhammad Hendrano. Wah, ini jadi sudah memulai pengaruh-pengaruh dari luar nama itu. Ada dari kebanyakan dari Arab, nama-nama Arab. Nah, Muhammad Fauzan Putranto, kan gitu. Tapi juga ada nama pengaruh Barat, kadang ada Calvin, Calvin Susilo, misalnya itu. Nah, Ajeng Kamaratih kalau perempuan, Putri Ayuning Tias, pakai ini kan nama-nama Jawa. Gitu. Jadi ini udah sebetulnya bisa diprediksi tahun-tahun berapa gitu nama-nama ini yang trennya pada waktu itu. Tri Joko Susilo, kan gitu. Ada udah mulai 3. Nah, sekarang kenapa nama itu berubah? Berubah yang tadi ya. Pertama memang pengaruh India, yang kedua terus pengaruh namanya kan sederhana tadi. Setelah sederhana, orang ini kan mempunyai eksistensi, kepengen eksistensi supaya nggak enak kalau dipanggil Ponijan 1, Ponijan 2 kan. Makanya namanya berkembang. Jadi 2 kata itu tadi. Joko Supriyanto, Joko Susilo, Joko Lasono, Joko yang lain kan banyak. Makanya sudah mengurangi hal yang sama tadi. Kalau namanya Susilo masih banyak, Susilo tok ya, kayak gitu. Oleh karena itu namanya tambah. Nah, tambah ini supaya apa? Supaya tidak, karena kebanggaan kalau namanya sama kan nggak enak gitu, namanya sama. Makanya identitasnya supaya beda ditambah. Nah, kemudian identitas lain tadi juga menunjukkan gambaran. Nah, misalnya sekarang banyak pengaruh Islamnya kan ada, makanya nama-nama Islam banyak. Tambahannya misalnya Muhammad, nah gitu, Muhammad Susilo kan gitu. Jadi itu berarti kebanyakan ya, itu kan berarti Muslim. Tapi apanya tidak hanya Susilo. Jadi nama mengandung perkembangan tadi, eksistensi tadi. Jadi karena semakin rumit nama itu. Karena berarti taraf ekonomi juga semakin naik gitu. Karena supaya semakin unik dan spesifik. Nah, artinya kan gitu, khas gitu supaya tidak sama. Nah, jadi kalau ekonominya naik, biasanya orang kan supaya beda dengan yang lain kan gitu. Wah, mobilnya biar beda sendiri kan gitu. Nama juga demikian. Namanya jadi semakin panjang, semakin spesifik supaya tidak sama. Dan menggambarkan di dalamnya itu apa, eksistensi tadi, ya, gitu. Pengaruh-pengaruh yang ada. Jadi itu nama-nama yang tahun 1950 sampai 1980. Jadi
Yang saya omongkan ini ada penelitian ya, itu ada di Lamongan, ada di Bantul, ada di apa. Nama-nama itu semakin menurun, apa yang nama yang tadi asli tadi, yang satu kata tadi ada tambahnya pengaruh nama Arab, kemudian ada tambahan nama yang unik. Dan sekarang, nah itu, sekarang nama Jawa ini kadang sulit kita menemukan anak milenial sekarang kita sulit. Ini anaknya orang Jawa atau enggak jadi sulit sekarang karena nama itu sudah keindonesiaan ya. Nah, sudah Indonesia. Jadi kalau ditanya namanya Dani Saputra, oh, itu udah nggak tahu karena orang Minang juga namanya itu, orang Melayu juga namanya itu, orang Makassar kadang namanya itu. Nah, sekarang begitu. Salsabila Putri. Nah, ini kan pengaruh Arab Salsabila. Sehingga kita sekarang sulit apa? Sulit apa ya menebak itu. Tapi kan tambahannya lagi itu Muhammad Dwi Kencana misalnya kan gitu. Nah, itu contohnya bahwa itu ada pengaruh Islamnya kan gitu. Tapi udah Dwi-nya masih nampak kan gitu. Kemudian contoh yang sulit jadinya Naura Putri Nabila. Oh, gitu. Tapi ya kalau tambahnya Dedi Rahmat Susila masih nampak ya kan. Nah ini semakin sulit menggambarkan. Nah, Aulia Gusning Ati itu ya kadang orang juga nggak tahu gitu. Tetapi kalau Amalia Sawita Linuwih, nah, Linuwihnya ini kan khas Jawa, jadi masih nampak. Dewi Nuri Putri, Sakib Adil Rahmadi, ya gitu. Itu nama-nama sekarang ya kita sulit untuk menebaknya. Nah ini orang Jawa atau orang mana sekarang udah ke Indonesiaannya. Nah gitu. Ini yang perkembangan tadi ya, itu kan nampak nama-nama itu tadi. Ya ada yang khas dan sekarang justru mengambil nama yang khas itu Jawa lagi, tapi gabungan-gabungan itu mempengaruhi gitu. Nah, ini yang terakhir pemirsa. Ya nama itu adalah doa. Ya kami harapkan yang nonton video ini ya berilah nama yang baik. Mudah-mudahan memberikan doa apa-apa yang dikabulkan dari keinginan memberikan nama itu. Ya. Jadi itu pemirsa perkembangan nama-nama orang Jawa dari dulu seperti dari nama Sanskerta, kemudian namanya sederhana, kemudian namanya tambah lagi, ya, yang pakai o, kemudian o-nya hilang lagi, tambah lagi pengaruh dari sana sini. Jadi itulah perkembangannya pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.